Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili. Demikian Kabaratna Pro 4. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Baturate mari bulan, mak rencong rencong, mak rencong rencong. Maku tak nang ribintoeng, apa kanana atu dendam baule. Bunting lompo jago salang, mingka jai jam menja. Ia denang dak dumba, ia denang dak dumba, ia para mata bengkok na. Gunturu naji malompo, ma rencong rencong, ma rencong rencong, kila nama la balino. Bosi sarona atu dendam baule, kamalian tompo bangkeng tak jai jam menja. Ia dendang dak dumba, ia dendang dak dumba, ia para mata bengkok na. Ayah, you bagaimana? You masih kecil, mau kawin? Ayah, dah dulu lagi. You cari lulu dong. Ayah, bagaimana mau kawin kalau masih kecil begini? Malah saat tidak mau aja. Hah? Uang dari mana masuk? You tidur terus. Bagaimana ini? Hah? Baturate mari bulang, ma rencong rencong, ma rencong rencong. Maku tak nang ribintoeng, apa kanana atu dendam baule. Jual kipuk sakan nenek no, legoi
Kulon rencong kila nama la balino bosi sarona atu dendam baule. Saya lagi bisa pamer, nggak ada uang plastik lah. Baru mau cepat kawin, elo ambil tinggal itu gaya lagi. Maka dari itu cepat cari kerja, jangan kau selalu Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda untuk hari ini di program acara kita yaitu obrolan pelestarian budaya. Ya, apa kabar sahabat budaya? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa kalau di program acara obrolan pelestarian budaya kita akan membahas ini satu topik, dan untuk hari ini topik yang akan kita bahas yaitu merawat alam, menjaga adat, menyingkap etnologi Tanah Toa Kajang ya sahabat budaya. Sudah tersambung melalui Zoom. Ini ada narasumber kita Bapak Dr. Samsul Rijal MSI, peneliti Pusat Riset Hasanah Keagamaan dan Peradaban Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ya, langsung saja kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini Pak Dokter, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua mendengar RRI juga semua sehat walafiat ya. Amin. Terima kasih karena sudah kembali meluangkan waktu untuk sharing di program Pro 4 RRI Makassar walaupun melalui Zoom. Nah, topik kita kali ini yaitu etnologi Tanah Toa Kajang. Nah, Pak Dokter, sebagai peneliti di BRIN, bagaimana Bapak mendefinisikan hubungan antara masyarakat adat Kajang dengan alam nih Pak? Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan dulu salam ya untuk semua pendengar Radio Republik Indonesia, Iya. terutama yang berada di Sulawesi Selatan ya. Ya, saya kira memang sejak dari dulu komunitas Tanah Toa Kajang yang berada di Bulukumba, Iya. Sulawesi Selatan ini memang sangat dekat dengan alam ya. Jadi mereka menjalin hubungan yang intim dengan alam, terutama di dalam hal menjaga hutan ya. Iya. Karena itu belum lama berselang ini Washington Post itu salah satu koran ya dari Amerika itu memberi satu penghargaan ya, atau disebutkan di dalam media tersebut bahwa komunitas Tanah Toa Kajang ini adalah salah satu atau bahkan ya yang terbaik di dalam menjaga hutan tropis di dunia gitu. Jadi dia merupakan komunitas yang terbaik di dalam menjaga hutan tropis. Nah, ini karena memang komunitas Tanah Toa Kajang ini di dalam aturan-aturannya yang termaktub di dalam apa yang disebut dengan Pasang Hari Kajang itu, ya pesan-pesan leluhur ya yang ada di Tanah Toa Kajang, sebagiannya itu bahkan mungkin sebagian besarnya itu adalah berisi tentang bagaimana cara komunitas ini menjaga lingkungan, merawat lingkungan dan seterusnya. Sehingga bagi masyarakat Tanah Toa Kajang ini, hubungan dengan lingkungan itu bukan sekedar relasi seorang atau manusia mendapatkan kegunaan atau sumber daya dari alam, tapi relasi yang dibangun itu adalah relasi yang spiritual gitu ya. Iya. Hubungan yang intim, hubungan yang di sana terkait dengan persoalan religiusitas, ketaatan masyarakat Tanah Toa terhadap kepercayaan dan keyakinannya. Saya kira begitu, Bu. Iya. Oke, Bapak, ini bagi pendengar yang awam, apa yang dimaksud dengan konsep etnologi dan mengapa konsep ini begitu kuat dan penting dalam kehidupan masyarakat Kajang nih Pak Dokter? Ya, jadi etnoekologi itu sebenarnya adalah bagaimana satu komunitas atau satu etnis tertentu itu berhubungan dengan alam, ya, termasuk pengetahuan mereka ya. Jadi pengetahuan tentang satu etnis
tentang satu komunitas terhadap alam ini dan bagaimana cara mereka memperlakukan alam. Itu yang disebut sebenarnya dengan etnoekologi. Nah, dalam dalam antropologi, etnoekologi ini sudah menjadi satu kajian ya tersendiri yang mana fokus untuk mempelajari bagaimana satu komunitas, misalnya komunitas adat tertentu atau etnis tertentu itu berhubungan dengan alam ya, memiliki pengetahuan ya bagaimana aktivitasnya itu selalu terkait dengan alam dan seterusnya gitu. Nah, bagi Tanah Toa Kajang ini memang maknanya etnoekologi ini penting karena mereka adalah salah satu etnis saya kira di dunia ya, yang merupakan masyarakat adat yang ada di Sulawesi Selatan yang punya sistem dan mekanisme tersendiri, bahkan sudah menjadi pengetahuan bagi mereka tentang cara mereka berhubungan dengan alam, cara merawat alam seperti apa, cara mengelola alam itu seperti apa. Kalau misalnya kita mau memanfaatkan hutan itu, bagaimana modelnya supaya hutan tersebut itu tidak mengalami tandus atau kita akhirnya mengalami kehilangan hutan ya. Itu ada cara-cara mereka, ada pengetahuan mereka yang sejak dari dulu sampai sekarang itu diwariskan oleh leluhur mereka dan dijalankan sampai saat ini oleh para masyarakat yang ada di komunitas tersebut atau komunitas Tanah Toa Kajang. Nah, itu saya kira makna etnoekologi. Jadi dari pengetahuan satu etnis itu lalu kemudian menjadi kajian satu disiplin ilmu di dalam antropologi untuk memahami mereka ya, bagaimana komunitas ini menjaga alam dan bagaimana mereka mengelola alam itu. Ya, itu saya kira. Oke. Ya. Nah, ini merawat alam, menjaga adat. Ya. Sebuah kalimat yang kuat pastinya nih, Pak. Ya. Bisakah Bapak menjelaskan nih bagaimana masyarakat Kajang menanamkan filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Jadi mereka dalam konteks menjaga alam itu tidak lain juga adalah merupakan menjaga adat istiadatnya ya. Iya. Ya, salah satu caranya itu adalah dalam berbagai ritual ya, dalam masyarakat Kajang ini kan untuk melanggengkan adatnya itu mereka melakukan ritual-ritual yang merupakan peninggalan leluhur. Dan dalam ritual itu beberapa di antaranya terkait dengan bagaimana cara manusia itu menghargai alam. Ya, misalnya ada ritual di Tanah Toa disebut dengan andingingi borong ya. Jadi mendinginkan hutan. Nah, ini ritual sampai saat ini masih terus berlangsung. Nah, dengan cara inilah komunitas adat Tanah Toa Kajang itu terus-menerus membangun hubungan dengan alam di sekitarnya ya. Dengan ritual itu mereka datang ke hutan ya, kemudian melakukan ritual di sana untuk menjalin relasi antara manusia dengan alam, bahwa mereka dengan kita ini ya, alam dengan kita ini adalah dua saudara yang tidak terpisahkan gitu. Dan karena itu, karena dia dua saudara ya, dan ada satu perspektif yang menyebutnya namanya Nurit Bir David, bahwa mereka melihatnya itu sebagai entitas yang personhood ya. Personhood itu artinya entitas yang punya karakter. Jadi masyarakat adat termasuk komunitas Tanah Toa itu melihat alam itu bukan sebagai objek, sebagai benda gitu, tetapi sebuah atau satu subjek yang punya karakter sama dengan manusia ya, atau sama dengan makhluk hidup gitu. Karena itu kita harus memperlakukannya seperti kita memperlakukan manusia gitu. Nah, salah satu bentuknya itu adalah dengan ritual itu tadi. Jadi ritual itu bagian dari membangun hubungan itu kepada kepada hutan misalnya, kepada pepohonan dan seterusnya. Tapi saya ingin ketekankan ya, itu bukan satu model penyembahan. Ini yang kadang-kadang salah dipahami oleh orang ya. Ketika misalnya ada ritual seperti andingingi, kemudian datang di hutan, datang di tempat-tempat tertentu, sungai dan sebagainya, itu dianggap mereka datang menyembah pepohonan di situ. Padahal tidak. Ya, karena misalnya komunitas Tanah Toa ini juga meyakini bahwa Tuhan itu disebut di sana dengan Toria Rakna, ya, yang maha berkehendak. Itu juga Tuhan, bukan pepohonan, tetapi yang maha kuasa, yang transenden gitu ya, yang sama dengan pemahaman kita yang kemudian setelah masuk ke dalam Islam itu dimaknai sebagai Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembahnya juga kepada Allah gitu ya. Jadi bukan menyembah kepada roh-roh spirit yang ada di dalam pepohonan itu, yang sebagaimana biasa kajian-kajian yang saya kritik itu yang disebut dengan animisme ya. Itu bukan animisme. Jadi kepercayaan masyarakat Tanah Toa Kajang itu bukan animisme dalam pengertian Tyler ya, yang mengatakan bahwa mereka datang menyembah spirit di situ.
tetapi mereka itu ingin memahami alam dengan cara berelasi, berhubungan dengan alam itu terus-menerus. Nah, bentuk berhubungannya itu salah satunya melalui ritual itu tadi, misalnya dengan andingi itu. Nah, dengan cara inilah, ya saya kira karena ada hubungan emosi dengan alam itu, jadi dia perlakukan sama dengan misalnya merawat anak-anaknya, merawat sesama saudaranya, maka mereka tentu tidak akan tega untuk mengeksploitasi alam itu melebihi dari kebutuhan mereka gitu ya. Itu yang dilakukan oleh komunitas Tanah Toa Kajang. Makanya di dalam ajaran Pasanga itu ya jelas sekali bahwa mereka boleh mengelola alam itu, tetapi dengan cara yang sewajarnya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu nanti kita akan jelaskan lebih lanjut nanti di pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin ya. Oke, baik, masyarakat Kajang terkenal dengan wilayah hutan larangan. Ya, hutan larangannya pastinya. Nah, apa fungsi dari hutan ini secara ekologis dan bagaimana aturan adat berhasil menjaga hutan tersebut dari perusakan? Iya, jadi dalam masyarakat Tanah Toa Kajang itu hutan itu dibagi menjadi 3. Ya, maaf ini ada pesawat ya yang melintas. Ya, dibagi menjadi 3 hutan ya. Pertama yang disebut tadi itu dengan hutan larangan. Dalam masyarakat Kajang itu disebut dengan Borong Karama. Ya, hutan yang dikeramatkan. Ya, tadi itu disebut hutan larangan karena memang Borong Karama ini adalah hutan yang pepohonannya itu tidak boleh ditebang. Kemudian makhluk-makhluk yang ada di dalamnya ya binatang, hewan itu tidak boleh diburu kecuali binatang itu keluar dari Borong Karama itu. Jadi dalam keyakinan masyarakat Tanah Toa Kajang, ketika misalnya rusa keluar dari Borong Karama, itu artinya memang dia mempersiapkan diri untuk jadi konsumsi manusia dan boleh diburu. Tapi selama berada di dalam hutan Karama tidak boleh diganggu. Semua binatang yang ada di sana tidak boleh diganggu, pepohonan tidak boleh ditebang dan seterusnya. Nah, siapa yang menebang pepohonan di dalam Borong Karama itu, maka dia akan kena denda. Ya, dia akan kena sanksi. Ya, dia akan kena pokok habbala istilahnya itu di sana. Pokok habbala itu artinya itu memakai tongkat pemukul ya. Jadi pokok habbala itu yang dipegang itu pokoknya ya, itu artinya dendanya sangat tinggi bagi mereka yang melakukan penebangan di dalam Borong Karama. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan Borong Batasaya. Jadi Borong Batasaya itu adalah hutan perbatasan ya antara Borong Karama itu dengan pemukiman penduduk. Nah, Borong Batasaya ini boleh aja, jadi boleh aja dipotong, ditebang, tapi dengan syarat-syarat yang ketat ya. Misalnya seseorang baru mengambil dari Borong Batasaya itu dengan meminta izin kepada pemangku adat ya, Amatoa dan para galaknya. Jadi di sana ada pemangku adat tertinggi itu, pemimpin adatnya disebut dengan Amatoa. Ya, artinya orang yang dituakan di tempat itu ya. Nah, harus minta izin. Nah, dan kalau disetujui dia harus bisa memastikan bahwa setelah mengambil pepohonan dari Borong Batasaya itu dia menggantikannya menanam pepohonan yang baru di situ. Pohon yang baru di situ. Baru boleh mengambil dari area Borong Batasaya. Kemudian di luar ada disebut dengan Borong Luar Raya. Borong Luar Raya ini sebenarnya ladang ya. Jadi tempat-tempat masyarakat berladang gitu ya. Tempat yang bisa kemudian masyarakat olah dan seterusnya. Nah, itu memang disiapkan untuk bagian dari masyarakat di sana untuk mengelola sumber daya alam, mengekstrak dari alam itu lalu kemudian mempergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi satu ya, nanti sebentar akan saya jelaskan lebih dalam itu. Masyarakat adat itu terutama di Tanah Toa Kajang itu mengambil ya bahan-bahan dari hutan dan sebagainya itu dari alam sesuai dengan kebutuhan dasarnya, bukan sesuai dengan keinginannya. Ya, jadi kebutuhannya yang kalau sudah terpenuhi selesai gitu. Itu saya kira. Baik, Pak Dokter. Maaf, terakhir ya sudah ya. Ya oke, lanjut. Pak Dokter, sebelum kita lanjut ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini, Pak. Iya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP wes apo? Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tahu deh di HP.
Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Woi, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baca. Ya riga hoax. Woi, manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu isu sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id. Makanya tampilan na. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih. Lamun tocinondro kadya cantoko kang lelumban ing warih. Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut. Baik, kita masih bersama di obrolan pelestarian budaya, masih membahas terkait dengan merawat alam, menjaga adat, menyingkap etnoekologi Tanah Toa Kajang. Iya, masih dengan narasumber kita Bapak Dr. Samsuri Rijal MSI. Iya, Pak Dokter, kita lanjut lagi Pak Dokter. Ya, baik. Iya, baik Pak Dokter, sebagai peneliti khasanah keagamaan, bagaimana Bapak melihat relasi antara keyakinan spiritual masyarakat Kajang dengan cara mereka memperlakukan alam? Iya, baik. Jadi memang cara mereka memperlakukan alam itu selain ada di dalam Pasangare Kajang ya, pesan-pesan yang dari leluhur mereka, itu juga menjadi bagian dari spiritualitasnya. Jadi bagi masyarakat Tanah Toa Kajang, mereka yang melanggar ketentuan di dalam merawat alam, terutama mereka yang merusak alam, itu dianggap melanggar atau telah melakukan perbuatan dosa karena melanggar aturan-aturan adat dan aturan agama mereka yang agama leluhur ya. Jadi sebelum Islam kan mereka juga sudah menganut agama, dan setelah datang Islam mereka memang memeluk Islam, tapi ajaran-ajaran leluhur terutama dengan lingkungan itu ya tidak hilang di mereka itu. Nah, bagi yang melanggar itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap ajaran-ajaran yang sudah mereka yakini sejak zaman dahulu, yang kemudian diwariskan oleh nenek moyang mereka ke masyarakat adat itu. Nah, karena itulah mereka misalnya menganggap bumi ini sebagai ibu ya, itu bagian dari ajarannya, ajaran leluhur mereka itu. Jadi disebut misalnya Butaya itu Anrongku, tanah itu adalah ibu bagi kami gitu. Sehingga kalau merusak tanah ya, secara spiritual mereka itu sedang mengganggu ibunya sebenarnya ya. Dan bagi masyarakat Tanah Toa Kajang, mengganggu ibu kita itu atau mencederai, jangankan mencederai langsung ya, mencederai perasaan ibu saja itu sudah sangat dosa besar. Nah, sementara ibu itu ya, ada ibu secara biologis yang mengandung dan melahirkan mereka, tapi ibu juga itu adalah alam semesta ini, adalah ibu, terutama tanah itu. Sehingga tanah yang tidak boleh diperlakukan dengan eksploitatif, merusak, apalagi menyakitinya, karena itu sama dengan menyakiti ibu gitu. Saya kira nilai-nilai ini, nilai-nilai spiritual semacam inilah yang ditanamkan masyarakat ke pemangku adat ke masyarakatnya, termasuk ke generasi muda, sehingga mereka merasa bahwa ketika kita mengelola alam itu juga terkait dengan kepercayaan, dengan spiritualitas dan seterusnya gitu. Dan yang kedua, ya alam ini kan bagi masyarakat adat pada umumnya ya,
alam itu adalah bagian dari cara kita untuk mengenali Tuhan gitu ya. Dan saya kira ini di dalam karya-karya para intelektual termasuk dari intelektual Islam seperti Syed Hossein Nasr itu juga sudah menyebut begitu, bahwa untuk mengenali Tuhan, Tuhan itu mewujudkan dirinya dalam simbol-simbol yang ada di alam semesta ini. Nah, orang Tanah Toa Kajang itu memahami betul seperti itu. Jadi untuk berhubungan dengan Tuhan itu tidak harus di dalam tempat tertentu, di ruangan tertentu misalnya, tetapi bisa di dalam alam semesta. Di bentangan alam itulah kita berhubungan dengan Tuhan, karena di sana Tuhan itu menampakkan dirinya melalui simbol-simbol lewat kekuasaannya menciptakan alam semesta ini. Ya misalnya ketika kita berada di hutan, kita melihat betapa luar biasanya kekuasaan Tuhan ini dengan keberadaan hutan yang dia ciptakan sedemikian rupa gitu. Sehingga ini melahirkan keyakinan yang semakin totalitas terhadap keberadaan dari Tuhan tersebut gitu. Nah ini saya kira ya kaitan antara pengetahuan mereka dalam merawat alam dengan spiritualitas mereka sebagai komunitas adat di sana di Tanah Toa Kajang itu. Iya. Oke. Nah ini apakah ada ritual atau pantangan yang spesifik nih Pak? Iya. Ritualnya itu tadi salah satunya andingi borong ya, mendinginkan hutan. Ya kemudian ritual-ritual lainnya itu ya ritual misalnya yang semua ya maksud saya semua ritual di Tanah Toa Kajang itu akatere, akaloma dan sebagainya itu selalu terkait dengan alam karena bahan-bahan bakunya itu semuanya dari alam gitu ya. Sehingga menurut penjelasan orang-orang tua di Tanah Toa Kajang itu ada satu tanah yang disebut dengan Tanah Ijaya itu khusus dipersiapkan untuk berbagai bahan-bahan ritual tertentu gitu. Ya, jadi tidak boleh diambil untuk kepentingan lain. Misalnya ada di sana siri, disebut leko dan seterusnya. Itu hanya untuk kepentingan ritual tertentu. Ya gitu, itu yang terjadi di komunitas ini. Nah, saya kira ritual-ritual lain yang terkait dengan dengan alam itu yang paling terkenal tadi itu ya itu yang saya sebut dengan andingi borong. Tapi seluruh area di Tanah Toa Kajang itu punya nama-nama yang dianggap sebagai penjaga ya. Tapi itu sebutan-sebutan tertentu gitu. Misalnya ada yang tuli di selatan dan seterusnya itu kan cara dia untuk mempersonifikasi alam semesta itu sebagai subjek yang punya karakter dan seterusnya gitu. Oke. Nah ini konsep talasa kamaseh-maseh atau hidup sederhana merupakan inti dari gaya hidup Kajang. Bagaimana kesederhanaan ini berkontribusi pada pelestarian lingkungan nih Pak Dokter? Ya, benar ini. Jadi di sana ada prinsip talasa kamaseh-maseh ya, artinya hidup bersahaja, hidup sederhana gitu. Nah, salah satu yang membuat alam ini rusak kan karena sifat eksploitatif dari manusia. Jadi manusia dianggap atau menganggap dirinya yang menjadi superior, yang berkuasa terhadap alam semesta ini, sehingga berhak untuk mengeksploitasi alam itu demi untuk memperkaya diri, gitu kan? Iya. Nah, sifat konsumtif kita juga itulah yang membuat alam semesta ini habis, gitu kan? Ya, kita tidak cukup misalnya kalau hanya mendapatkan hasil pangan, misalnya padi dari alam ini, tapi kita ingin lebih dari itu. Karena ingin lebih dari itu, maka kemudian hutan kita habisi, kita eksploitasi, kita tebang, kemudian kita ganti dengan misalnya perkebunan yang industri ekstraktif. Kita bangun industri-industri ekstraktif. Kita menambang secara berlebihan di tempat-tempat tertentu hanya untuk kebutuhan mengakumulasi modal gitu kan. Nah ini kan sebenarnya sifat serakah dari manusia gitu. Nah karena itu di Tanah Toa Kajang itu dasar dari semua ini adalah bagaimana dulu mengelola sifat eksploitatif dan sifat sifat kemaruk, sifat tamak dari manusia itu dengan memegang teguh prinsip yang disebut dengan talasa kamaseh-maseh itu, hidup secara sederhana. Yang implementasinya disebutkan di dalam pasangan bahwa dikatakan begini, ara nganre rie, ara anginun rie, balla si 77 atau balla si taba-taba. Artinya ya kalau saya mau makan cukup ada, saya mau minum ada, kemudian rumah sederhana saja. Setelah itu ya cukup bagi kami, bagi masyarakat Tanah Toa Kajang. Kalau alam sudah memberikan kami untuk makan, minum, dan tempat tinggal yang sederhana, maka tidak perlu lagi berlebihan untuk mengeksploitasi alam itu.
Nah, karena itu di masyarakat Tanah Toa Kajang itu meskipun tentu juga bergeser itu, tapi tidak menghilangkan prinsip kamase-mase. Sebenarnya di beberapa orang-orang tua di sana itu pakaian mereka itu tidak berlebih-lebihan. Ya, misalnya cukup sampai 5 potong pakaian atau 3 potong pakaian yang dipakai pada hal-hal tertentu. Ada yang dipakai sehari-hari, kemudian ada yang dipakai untuk acara adat, ada yang dipakai untuk acara pesta tertentu. Selesai gitu, tidak perlu lebih dari itu gitu kira-kira ya. Tentu saja bukan berarti tidak boleh memiliki barang-barang, tetapi barang-barang itu dikunci dengan satu satu ajaran bahwa itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan. Karena kalau keinginan itu kan tidak ada batasnya. Itu ibarat kita meminum air laut, semakin meminum semakin haus kan, kira-kira begitu itu hawa nafsu dan keinginan manusia. Orang Tanah Toa Kajang membatasi itu sejak dari awal dengan mengajarkan prinsip hidup kamase-mase, talasa kamase-mase, dengan implementasinya seperti yang saya sebut tadi itu, harangan rie, haranginun rie, balas 77. Saya kira itu prinsipnya. Oke. Nah, di era modern dan digital ini, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat adat Kajang untuk mempertahankan tradisi etnoekologi mereka? Apakah tekanan ekonomi atau pengaruh luar nih, Pak? Ya, pertama dari pengaruh luar ya. Iya. Saya kira Tanah Toa Kajang itu kan dibagi menjadi 2 area. Satu disebut dengan Ilalang Imbaya, artinya area di dalam pagar ya, masyarakat adat di sana yang belum tersentuh dengan atau dengan sengaja tidak ingin menikmati teknologi ya, dan yang di luar Ipantarang Imbaya gitu. Nah, Ipantarang Imbaya ini kan banyak pengaruh ya. Mereka juga sudah menonton TV, ya mereka juga sudah melihat, punya HP, dan tentu melihat berbagai gaya hidup di dalam HP tersebut itu, yang gaya hidup yang konsumtif. Ya, termasuk tentu saja dia sudah lihat ada beberapa pesohor-pesohor kita yang mempertunjukkan kekayaannya ya ke halayak gitu. Itu kan ikut mempengaruhi cara berpikir kita, bahwa kenapa kalau orang lain bisa begitu, kenapa kami tidak, kan kira-kira begitu. Nah, pengaruh ini tentu terjadi, tetapi saya kira itu kembali direfleksi oleh komunitas ini dengan selalu mengadakan ritual itu tadi, untuk kembali menyadarkan bahwa kita punya ajaran sendiri tentang hidup kamase-mase tadi itu dan seterusnya gitu. Lalu yang kedua, saya kira faktor ekonomi juga menjadi salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan ya. Ada beberapa kasus misalnya di mana masyarakat Tanah Toa itu kemudian menggarap sampai jauh ke tempat-tempat tertentu yang sebenarnya dilarang gitu ya. Misalnya sampai sudah menyentuh borong Batasaya, sampai menyentuh pinggiran-pinggiran hutang Borong Karama itu tadi. Mengapa? Karena soal ekonomi. Soal ekonomi ini masyarakat juga dalam era yang semakin berkembang tentu ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi bagi mereka. Misalnya dulu mereka tidak mengenal sekolah bagi anak-anaknya kan, bagi masyarakat Tanah Toa Kajang. Sekarang juga mereka sudah mengenal itu dan diperkenalkan oleh pemerintah misalnya sendiri, oleh negara kita tentang kewajiban bersekolah bagi seluruh warga negara. Ya, maka karena ada hal tersebut, mereka tentu butuh biaya. Nah, hal-hal seperti ini tentu saya kira penting mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama pemerintah, untuk misalnya menginginkan masyarakat Tanah Toa ini untuk mengakses pendidikan. Berikanlah hak itu dan berikan kesempatan mereka tanpa harus dibebankan biaya, misalnya biaya ekonomi dan seterusnya gitu. Lalu yang lain tentu karena ada pengaruh-pengaruh misalnya masuknya industri ya di sekitar komunitas ini. Ya, di sana misalnya ada industri pohon karet dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan tentu mempengaruhi karena dilihat dari para petani karet itu yang menghasilkan hasil yang menguntungkan secara ekonomi, maka di beberapa komunitas itu bisa saja terpengaruh untuk ikut serta misalnya menanam pohon-pohon karet itu yang secara konteks perlindungan terhadap alam kita itu kurang relevan pepohonannya kan. Jadi memang ada pepohonan tertentu yang cocok untuk ketahanan alam kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang penting dipertimbangkan oleh negara dan saya kira semua pihak. Yang pertama harus memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal mereka dengan menyusun satu regulasi yang bisa melindungi cara mereka merawat alam. Dan yang lain misalnya adalah membatasi penetrasi dari luar, penetrasi dari komunitas atau kelompok-kelompok tertentu yang justru akan mempengaruhi cara mereka berelasi dan merawat alam itu. Itu saya kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Dan tentu saja resources ekonomi mereka itu penting dipertimbangkan. Ya, jadi harus diberikan
resources yang lain, mungkin tidak sekedar mengekstraksi alam, tapi ada bentuk-bentuk apakah keterampilan untuk mengembangkan skill-skill mereka, karena di sana itu kan mereka punya keterampilan menenun, perempuan-perempuannya ya, menenun sarung yang disebut dengan tope, itu sarung hitam itu. Nah, saya kira ini penting untuk dikembangkan itu, industri rumah tangga itu. Disinilah negara penting untuk mendampingi mereka, mendorong industri rumah tangga itu agar bisa mendapatkan hasil ekonomi. Kalau ekonomi mereka bagus, tentu kan mereka tidak akan merambah ke alamnya untuk mengelola ke sana gitu, sampai ke hutan larangan dan seterusnya gitu. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Oke, nah pelajaran apa yang bisa kita petik dari kearifan lokal Kajang yang dapat kita terapkan untuk menjaga lingkungan di perkotaan, Pak Dokter? Ya, yang paling pertama menurut saya prinsip itu tadi. Prinsip hidup sederhana. Ya, merasa cukup dengan apa yang kita sudah memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, ini perlu dipelajari orang kota. Ya, kita ini kan konsumtif dan sangat mementingkan lifestyle, gaya hidup kan ya. Jadi kita membeli berbagai barang itu sebenarnya bukan kebutuhan, tapi kebutuhan gaya hidup. Ya, mobil kita sudah ada. Ya, mobilnya sudah ada satu gitu, tapi mau dua. Dua itu untuk apa? Sebenarnya satu itu kan sudah bisa memenuhi kebutuhan kita untuk perjalanan jauh misalnya, tapi kita butuh dua karena kita ingin gaya hidup kita itu menjadi sesuatu yang trendsetter misalnya di masyarakat dan seterusnya. Nah, ini menurut saya prinsip dari orang Tanah Toa Kajang tentang hidup kamase-mase itu tadi, itu penting untuk diadopsi oleh orang kota yang gaya hidupnya konsumtif, yang mengandalkan lifestyle itu gaya hidup dan seterusnya. Lalu yang kedua, ada prinsip di masyarakat Tanah Toa itu, terutama pimpinannya. Dia katakan begini, punna kalumanya ngasei tahu rinua, maka ammatoa riboko pi anjari kalumannya. Punna kasiasi ngasei tawan rinua, maka ammatoa palin riolo anjari kasiasi. Artinya apa? Pemimpin di sana itu kalau andaikan katanya seluruh orang di dunia ini akan menjadi kaya, maka biarlah ammatoa yang di belakang menjadi kaya gitu. Andaikan semua orang di dunia ini akan menjadi miskin, maka biarlah yang pertama menjadi miskin itu adalah ammatoa. Nah, saya kira ini perlu perlu menjadi pelajaran penting bagi pemimpin kita, bagi pemerintah kita untuk tidak terlebih dahulu mementingkan kepentingan pribadinya, terutama di dalam hal mengakumulasi kekayaan ya. Jadi pentingkanlah dulu masyarakat kita gitu ya. Nah, dengan mementingkan masyarakat ya, atau itu tidak menciptakan kesenjangan di dalam masyarakat kita. Kalau tidak ada kesenjangan, hidup itu adil, maka keinginan kita untuk mengolah sumber daya alam kita itu secara eksploitatif itu tidak akan muncul dari manusia, ya gitu ya. Itu saya kira yang pelajaran penting yang bisa kita ambil dari masyarakat Tanah Toa Kajang. Oke, nah bagaimana cara masyarakat luas, terutama generasi muda, bisa terlibat secara positif dalam upaya pelestarian alam dan budaya Kajang, misalnya melalui publikasi digital? Ya, pertama-tama penting untuk belajar terhadap komunitas semacam ini. Ya, apa yang kita sebut tadi dengan etnoekologi itu adalah salah satu cara untuk belajar dari komunitas semacam Tanah Toa Kajang ini di dalam berelasi dengan lingkungan. Nah, cara belajar itu ya bagi siswa-siswa yang masih muda misalnya, generasi Z, generasi milenial, penting sekali-kali diajak berkunjung ke sana. Kemudian dari sana dia bisa untuk mengolah itu dalam bentuk publikasi video misalnya ya, lewat media digital, tentu terhadap hal-hal yang diizinkan ya. Karena ada memang beberapa tempat di Tanah Toa itu tidak boleh divideokan gitu ya. Misalnya di Ilalang Imbaya ada tempat-tempat tersendiri, terutama di atas rumah adat Ammatoa itu yang tidak boleh misalnya divideokan. Tetapi selain itu, ajarannya misalnya itu harus ditulis oleh generasi muda itu dalam bentuk yang lebih populer. Ajaran-ajarannya itu divideokan, ajaran tentang lingkungan itu, dan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Bagaimana cara mereka memandang alam, bagaimana pasang Hari Kajang itu yang berisi tentang larangan untuk menebang pohon dan seterusnya, itu harus disosialisasikan melalui media-media digital, dan yang bisa menjadi pelopornya itu adalah kalangan anak muda. Ya, saya kira itu yang poin yang penting kita lakukan. Dan saya sendiri sering sekali mengajak anak-anak muda ya, ketika saya riset ke sana misalnya, mengajak mereka terlibat di dalam riset-riset saya untuk memahami dan belajar dari komunitas semacam Tanah Toa dan komunitas lokal yang lain di seluruh Indonesia ini, agar mereka tahu bahwa sebenarnya leluhur kita itu punya pengetahuan,
punya khazanah yang perlu diwariskan ke generasi muda dan dikembangkan di dalam era modern ini, tentu diolah sedemikian rupa agar relevan dengan perkembangan zaman gitu. Itu tugas anak muda sebenarnya yang melakukan itu. Saya kira itu. Oke, nah apa saja yang bisa dilakukan untuk masa depan Tanah Toa Kajang agar bisa terus lestari dan menjadi contoh bagi daerah lain, Pak? Ya, sekarang ini kan di Tanah Toa itu sudah ada perdanya sebenarnya tentang pengelolaan hutan itu ya. Bahkan sudah ada dari Menteri Kehutanan dulu mengeluarkan pengakuan terhadap hutan adat di Tanah Toa Kajang. Ini satu langkah yang menurut saya patut diapresiasi ya, karena dengan cara ini tentu saja itu akan menjaga hutan itu agar tetap terawat dan menjaga pengetahuan lokal Tanah Toa Kajang itu di dalam merawat hutan gitu. Itu saya kira cara yang pertama. Jadi negara harus hadir di situ, memberikan perlindungan kepada masyarakat adat itu, termasuk bisa memberikan pengakuan hukum terhadap alam. Ini ada satu contoh yang menarik di masyarakat India dengan di New Zealand itu, alam itu menjadi subjek hukum ya. Jadi sungai Gangga di India dengan sungai di di New Zealand itu, pemerintah membuat satu aturan bahwa mereka menjadi subjek hukum. Kalau mereka diganggu misalnya sungai itu dicemari dan sebagainya, itu melanggar hukum, melanggar haknya sungai itu. Nah itu bisa juga diperlakukan terhadap komunitas Tanah Toa Kajang yang mewakili sungai itu atau mewakili pepohonan itu adalah komunitas itu sendiri, sehingga tidak sembarang orang untuk melakukan pengrusakan alam, mencemari sungai dan seterusnya gitu. Nah yang lain saya kira tentu ajaran-ajaran dari komunitas ini penting untuk selalu disosialisasikan menjadi bahan edukasi bagi generasi muda, terutama generasi muda milenial ya. Dan kalau perlu ajaran-ajaran tentang merawat hutan dari Tanah Toa ini karena sudah terkenal itu bisa menjadi salah satu hidden kurikulum ya, kurikulum yang tidak harus dalam bentuk formal, tapi itu selalu menjadi bagian yang disampaikan ketika guru-guru mengajar kepada murid-muridnya, terutama guru-guru di Sulawesi Selatan. Ya tidak perlu menjadi satu mata pelajaran tersendiri, tapi dia menjadi hidden kurikulum yang tidak nampak ya, tersembunyi. Artinya prinsip, karakter, sifat orang Kajang di dalam merawat hutan itu senantiasa disampaikan oleh para pengajar kepada anak didiknya ketika mereka mengajar di kelas atau di sekolah-sekolah. Itu saya kira langkah yang bisa dilakukan. Oke, baik, sebagai closing statement untuk para pendengar agar mereka lebih peduli dan bangga dengan kearifan lokal yang dimiliki bangsa sendiri. Ya, saya kira kita ini kaya dengan pengetahuan lokal ya, dari pengalaman kami ya saya kira, dan banyak periset-periset lain melakukan riset terhadap komunitas lokal, terhadap naskah-naskah yang ada di Nusantara, itu menunjukkan kekayaan kita terhadap berbagai pengetahuan ya, termasuk pengetahuan tentang alam ini gitu. Nah karena itu penting kita menggali pengetahuan semacam ini, mengolah kembali agar relevan dalam konteks menjaga lingkungan saat ini. Nah dan perlu diingat bahwa banyak pakar sekarang yang mengatakan bahwa untuk kembali ke komunitas kita masing-masing, kembali ke masyarakat lokal kita untuk belajar cara mereka mengelola alam ya, karena itulah salah satu hal sekarang ini cara menyelamatkan bumi yang sudah sampai pada titik pendidikan ya, bukan lagi pemanasan global tapi sudah mengarah kepada pendidikan global gitu ya. Saya kira intervensi lain yang dilakukan oleh berbagai negara ya, misalnya dengan membuat regulasi mengurangi produksi karbon dan seterusnya, itu satu langkah yang lain. Tapi langkah yang lain yang penting adalah merawat pengetahuan ini dengan belajar sebaik-baiknya gitu. Nah karena itu sekarang ini saya kira para periset itu ramai-ramai kembali ke komunitas untuk belajar cara mereka merawat alam, karena terbukti di dalam lingkup mereka itu berhasil untuk menjaga alam dan bahkan sudah mengarah kepada apa yang disebut dengan kedaulatan alam gitu, yang berbasisnya pada komunitas lokal gitu. Nah itu yang saya kira penting dilakukan oleh kita semua ya, termasuk kaum akademisi, kaum pelajar, kaum milenial dalam konteks menjaga alam kita ini agar terawat dengan baik dan seterusnya gitu ya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Bapak Samsuri Rijal atas wawasan yang luar biasa sekali pada hari ini. Semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk merawat alam dan menjaga adat. Sampai jumpa Pak Dokter, sehat selalu, semangat untuk menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.